Demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rahmawati dari SMP Negeri 1 Lewigoong, NCGP Angkatan 10 akan melaksanakan kegiatan interview dengan Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 3 Dungosiku, Kecamatan Lewigoong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Satu yaitu interview kepada Ibu Kepala Sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nah, Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Saya mohon izin ya Bu ya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, yang saya ketahui ya Bu ya, yang namanya masalah itu selalu ada di sekolah, baik itu rujukan moral ataupun dilema etika. Yang saya ketahui yang disebut dengan permasalahan yang termasuk ke dalam rujukan moral itu adalah suatu permasalahan yang melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kalau rujukan moral itu pasti permasalahannya itu salah karena termasuk melanggar undang-undang tadi. Oke, dari menurut pendapat Ibu, identifikasinya yaitu melihat dari kebenaran ya benar Ya, untuk dilema etika benar lawan benar, untuk rujukan moral ada benar lawan salah yaitu berhubungan dengan peraturan hukum ya Bu, itu nomor satu. Kemudian selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus ada dua kepentingan yang benar-benar sama, bernilai sama Bu, atau mengandung nilai-nilai kebajikan dari Ibu. iya. Kalau misalkan tadi yang Ibu tanyakan itu tentang permasalahan yang berhubungan dilema ITK, artinya itu kita ada suatu kedilemaan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini kasusnya yang kemarin juga ya, yang kemarin itu ada sebuah kasus anak-anak yang kelas 6 ya Bu ya, kelas 6 itu beliau ingin lanjut ke SMP favorit. Nah, kan kalau di SMP favorit itu nilainya itu harus di atas 75 begitu. Sedangkan ananda kami itu beliau itu ada satu pelajaran olahraga dia yang nilainya kecil. Artinya itu di bawah 75 begitu. Nah, jadi orang tuanya itu datang ke sekolah saya gitu, meminta solusi lah gitu ya. Bagaimana ini supaya anaknya bisa masuk ke sekolah favorit. Artinya dia meminta kebijakan dari sekolah untuk meningkatkan nilainya itu yang tadinya itu 73, beliau menginginkan 77 atau mungkin kalau bisa sampai 80 gitu. Nah, di situ saya kan bingung gitu ya Bu ya. Di sisi lain, jika seandainya saya langsung menaikkan menyuruh guru, kebetulan yang waktu itu guru kelas 5 ketika dia kelas 5 nilai PJOK-nya yang kecil itu. Kalau saya langsung menyuruh guru kan tidak enak juga ya Bu ya. Mengapa harus dinaikkan nilai? Kalau begitu ya udah biasa-biasa aja ngajarnya, atau nanti nilainya akan ditaikkan. Tapi di sisi lain juga saya bingung juga, jika seandainya saya tidak menaikkan nilai itu, otomatis anak itu tidak bisa melanjutkan ke sekolah favorit beliau. Yang dikhawatirkan jika anak itu tidak masuk ke sekolah yang dia inginkan gitu ya, emang sekolahnya bagus gitu untuk masa depan dia. Dia itu takut ngedrop tapi tidak mau sekolah gitu. Jadi intinya mungkin di sini bahwa tadi kasusnya ada termasuk dilema etika ya Bu. Iya. Tadi si anak mungkin tidak mau melanjutkan lagi karena tidak sesuai minat. Nah, gitu. Ke sekolah. Iya. Ya bukan. Hal-hal apa saja Bu yang Ibu anggap yang biasa dilakukan untuk selama ini? Biasanya gitu kan ya Bu ya, tadi yang sudah dijelaskan bahwa ini kan benar
anak-anak anak itu ingin mempunyai nilai bagus, benar gitu kan ya. Terus guru juga harus menaikkan nilai juga, benar gitu. Jadi keduanya benar. Tapi yang harus kita jadikan, yang harus dijadikan patokan itu bagaimana caranya mengkomunikasikan antara guru kelas dengan orang tua supaya masalah sepertinya kecil gitu ya, tapi jika seandainya di open bar sama orang tua yang lain, nanti bisa juga yang lainnya itu ke sekolah ingin dinaikkan nilainya, itu juga kan tidak baik begitu. Jadi kami dengan orang tua, dengan guru duduk bersama untuk memecahkan masalah tersebut, tapi tidak langsung ya Bu ya. Itu ada jarak waktu 1 minggu untuk kami berpikir begitu. Jadi sesudah itu kami duduk bersama, yang akhirnya kami menaikkan nilainya itu karena supaya anak itu menjadi anak yang lebih baik lagi. Tadi bahwa ada komunikasi antara semua pihak ya, diantaranya ada semua guru, kemudian ada orang tua juga dilibatkan untuk memecahkan masalah ini. Nah, hal-hal apa Bu yang selama ini dianggap paling efektif untuk pengambilan keputusan dilema etika ini? Menurut saya itu berdasarkan pengalaman ya Bu ya, hal yang paling efektif dalam menentukan keputusan, pertama kita harus ada musyawarah ya, duduk bersama. Masalahnya seperti apa? Yang kedua, kita itu harus memandang jauh ke depan. Nah, keputusan yang akan kita ambil itu harus menyangkut beberapa tahun yang akan datang. Apakah itu bisa merugikan atau bisa menguntungkan? Jika seandainya menguntungkan, maka keputusan itu bisa diambil. Contoh misalkan tadi ya, saya dengan para guru menaikkan satu materi tentang PJOK itu menjadi 80 dengan catatan pertama kepada orang tua, kami hanya bisa melakukan ini hanya kepada ibu karena dengan tujuan yang baik ke depannya. Yang kedua, di sini meminta kebijaksanaan juga kepada orang tua, jangan diberitakan kepada yang lain karena bisa berakibat fatal juga bagi sekolah kami. Jadi kita itu seperti simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara orang tua dan sekolah. Gitu. Jadi kita harus memandang jauh ke depan. Dengan mengatasi dilema etika itu berarti harus menjaga nama baik sekolah. Iya. Ya. Nah, di sini tadi ada musyawarah, kemudian Ibu melihat pengambilan keputusan ini sangat baik sekali Bu. Tadi dilihat jangka panjangnya, jadi tidak hanya jangka pendek yang dilihatkan, tapi jangka panjang juga diperhatikan untuk pengambilan keputusan dilema itu. Nah, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan jelas selalu ada tantangannya ya Bu ya. Tantangannya pertama itu untuk menyatukan pendapat dari kepada semua guru di sini. Guru kan ada 7 ya Bu, termasuk guru mata pelajaran. Kadang dari 7 itu ada beberapa orang yang tidak setuju untuk menaikkan nilai itu. Contoh misalkan guru PJOK, dia itu pertamanya menentang untuk dinaikkan nilainya itu. Mengapa? Saya tanya kepada beliau, mengapa Bapak tidak mau menaikkan nilainya? Jadi dia itu berpikirnya begini, Ibu, saya ngasih nilai 75 itu karena anak ini ketika waktu pelajaran saya dia jarang masuk. Gitu. Kenapa jarang masuk? Kata saya, karena dia itu katanya tidak mau olahraga. Nah, itu kan saya jadi terus bertanya, kenapa bisa tidak mau olahraga? Bagaimana kondisinya? Apakah Bapak tahu tidak kondisi kesehatan anak seperti apa? Nah, beliau tidak tahu intinya. Jadi saya berikan juga penerangan kepada guru-guru bahwa ketika kita membuat suatu keputusan, kita harus melihat secara holistik. Contoh misalkan anak ini tidak mau mengikuti pelajaran PJOK, mengapa? Apakah dia punya penyakit bawaan? Apakah dia takut karena pelajaran olahraganya itu sangat sulit? Atau mungkin bisa saja terjadi pembulian? Nah, itu kita itu harus lebih paham dengan apa kondisi yang terjadi. Dengan seperti yang Ibu katakan, jadi untuk menanganinya itu harus dilihat latar belakang dari segala aspek ya Bu ya. Nah itu. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal untuk menyelesaikan masalah etika? Iya, ada.
Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Tidak. Untuk menyelesaikan bentuk dan prosedur apa yang Ibu jalankan untuk menyelesaikan masalah di lingkungan ini? Jadi selama ini ketika ada masalah itu ya, kami berembuk di sekolah, mengidentifikasi masalahnya seperti apa, mengapa terjadi masalah seperti itu, bagaimana cara penyelesaiannya ke depannya, bagaimana baiknya untuk sekolah dan untuk anak itu. Terus jika seandainya masalah itu sampai ke Dinas Pendidikan Garut gitu ya, apa yang harus kita lakukan, dasar hukumnya seperti apa kita mengambil keputusan gitu kan. Tadi kalau dilema etika itu tidak melanggar hukum ya Bu ya, di situ hanya kita berpikir positif thinking aja, karena dua-duanya baik gitu dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu prosedur yang Ibu ambil ya seperti itu ya, untuk pengambilan keputusan dilema etika. Jadi melihat dampak ke depannya Ya, itu yang paling utama untuk sekolah ya. untuk kedua belah pihak. Oh ya. Adakah Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ada, jelas, ada tim di sekolah, semua guru saya libatkan. Nah Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, apa pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi pengalaman yang sudah saya lakukan itu kan yang namanya masalah terus ya Bu ya, tidak pernah berhenti. Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun masalah selalu ada. Nah, berdasarkan pengalaman dalam menyelesaikan masalah itu kita tidak bisa langsung sekarang masalah sekarang selesaikan, tidak bisa. Sekarang masalah saya selesaikan sendiri, tidak bisa, tapi harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi dari semua pihak, baru kita bisa memutuskan suatu permasalahan yang baik dan benar. Alhamdulillah Ibu ya, tadi yang Ibu paparkan tentang pengambilan keputusan kasus dari dilema etika ini, bahwa Ibu pendapatnya menginspirasi untuk saya atau memotivasi untuk saya ke depannya menghadapi kasus dilema etika dalam tahapan-tahapannya, penyelesaiannya seperti Ibu yang dipaparkan tersebut. Terima kasih Ibu atas waktunya, mudah-mudahan kita itu sehat selalu, amin. Sekian kegiatan kali ini, interview dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDN 3 Dumusiku, Kecamatan Wigoong, Kabupaten Garut, Modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pemimpin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rahmawati dari SMP Negeri 1 Wigoong, CGP Angkatan 10 akan melaksanakan kegiatan wawancara dalam rangka modul 3.1 pengambilan keputusan dalam basis nilai-nilai kebajikan kepemimpinan. Dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wigoong yaitu Bapak Haji Edi Supriyatna MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak Haji? Saya. Alhamdulillah. Pak Haji, hatur nuhun. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak bersedia untuk melaksanakan kegiatan interview ini dalam rangka modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan kepemimpinan. Pak Haji, dalam kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Pak Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Memang yang namanya kasus itu banyak, dari mulai siswa, guru, itu adalah merupakan kewajiban pimpinan untuk menyelesaikannya. Dan samping itu kasus pun dari luar pun ada. Untuk menyelesaikannya tiada lain
senantiasa kembali kepada kita agar kasus atau permasalahan itu dapat selesai dan cara penyelesaiannya itu bukan hanya diselesaikan oleh kepala sekolah saja, tapi perlu bantuan-bantuan dari pihak-pihak yang lain. Karena kepala sekolah itu punya pembantu kepala sekolah atau yang namanya PKS. Ya, PKS itu kan ada PKS kesiswaan, PKS humas, kan, terus anak. Contoh kasus di siswa itu perlu diselesaikan. Kepala sekolah menginstruksikan, menugaskan kepada PKS kesiswaan senantiasa masalah itu diselesaikan tuntas, dan kesiswaan pun perlu dibantu. Terus kasus guru pun kepala sekolah tidak bisa secara langsung bertindak, gitu kan, karena kepala sekolah punya PKS kurikulum. PKS kurikulum bisa menyelesaikan berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, mengingatkan kepada guru karena di dalam keadilan. Kalau memang itu oleh PKS kurikulum tidak bisa diselesaikan, baru guru itu dipanggil oleh kepala sekolah dan diingatkan. Kalau memang sudah tidak bisa diingatkan, kepala sekolah bisa mengajukan, melaporkan ke dinas pendidikan. Yang datang dari siswa lalu berkolaborasi dengan PKS, kesiswaan, serta BP. Selama ini bagaimana Pak Haji menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Bisa dilihat kan kebaikan-kebaikan ada kita bukan pribadi ya. Kalau memang itu kedua kasus sama mendukung terhadap kemajuan terutama kenapa tidak bisa didukung walaupun istilahnya merupakan problem gitu kan, problem yang menimbulkan suatu hal yang memang positif gitu kan. Dua-duanya harus kita dukung dan kita ambil kalau memang dua-duanya bermanfaat untuk kemajuan pendidikan. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Ya, kita harus langkah yang kita ambil itu kebijakan dari pihak pimpinan, karena yang namanya masalah kasus itu di setiap individu itu banyak gitu kan. Contohlah, jadi guru, kenapa guru kesiangan, kenapa guru jarang masuk, mungkin itu punya problem masing-masing gitu kan, sehingga guru bisa sehingga itu kalau sekolah itu bisa tahu gitu, kenapa guru hari Senin banyak yang tidak ikut acara gitu. Contohlah gitu kan, kemungkinan dia
dia punya kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, gitu kan. Tapi yang penting itu ada laporan. Ya. Kalau guru tidak bisa masuk, itu ada laporan, kan, karena di setiap lembaga itu ada tugas pikir, dan ya apalagi kepala sekolah punya wakil, kan, ya PKS kurikulum, sehingga dia harus memberitahu dan memberi laporan kepada PKS kurikulum bahwa hari ini saya tidak bisa masuk, tapi saya memberikan tugas, dan karena sakit, karena suami tidak bisa ditinggalkan, gitu. Itu jadi untuk kebijakan kepala sekolah itu bisa melihat hal-hal yang memang positif, dan kalau memang positif ya kenapa tidak diizinkan, gitu kan. Kalau memang mungkin tidak alasannya tidak bisa dipahami atau bersifat negatif, itu ada tindakan. Dan kalau memang tidak tindakan dari kepala sekolah, kebiasaan kan lagi apa bukan hanya pada guru, kepada siswa, kan kita kenapa siswa hari ini tidak bisa masuk, lalu tidak ada masalah sekolah memberikan aturan ketika guru tidak bisa masuk harus ada surat, gitu, dan ya surat beserta dengan tugasnya. Siswa yang tidak masuk juga sama, harus ada laporan, ya ada surat, ya. Tadi bahwa langkah prosedur yang biasa dilakukan di sini yaitu dengan adanya kebijakan kepemimpinan dengan laporan dari berbagai hal dari PKS dengan piket, di mana bahwa guru maupun siswa jika tidak dapat hadir ke sekolah harus ada alasannya yang tepat, yang jelas gitu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Itu pada kasus-kasus dilema ini kan kita perlu pengkajian kasus, dan kasus yang positif tidak luput dari hal-hal yang memang kejadian dan ada kasus-kasus. Kasus itu ada yang bersifat mengutuk dan yang sifatnya membangun, dan yang sifatnya mengkritik membangun atau hal-halnya kan gitu kan, polisi atau masyarakat yang senang mengkritik polisi itu Kemudian Pak Haji, apakah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? siswa yang nakal. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal untuk menyelesaikan masalah pada kasus dilema etika? Kalau jadwal ya, karena kan kasus itu kadang-kadang munculnya secara tiba-tiba, jadi
tidak bisa dijanglakan oh ini harus ini dan semua pihak pun tidak mau dan terjadi kasus dan karena kasus itu datangnya tiba-tiba ya otomatis gitu kan. Kita sebagai pimpinan harus bisa menyelesaikan gitu kan secepat mungkin dan karena kalau memang masalah ini dibiarkan itu akan mengganggu terhadap kita dan ketenangan kita ini. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Insya Allah kalau memang itu seharusnya seperti diselesaikan di tempat secara kerja dan senantiasa bisa mensimpulkan kedua belah pihak itu kan tidak ada sesuatu yang Jadi prosedur seperti apa yang dapat Bapak jalankan untuk dari menyelesaikan masalah ini? kita musyawarahkan bersama dan kalau memang ini yang kasusnya lembaga kita musyawarahkan dengan lembaga bukan dengan teman-teman rekan-rekan guru-guru yang menyampaikan masalah ini apa kan nah dapat terselesaikan yang sampai terabaikan permasalahan ini diabaikan kan kalau masalahnya di lembaga kalau masalahnya dengan masyarakat atau dengan masyarakat dengan orang tua kan kita harus jangan sampai terjadi panjangan. Nah, Haji, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Haji dalam menyelesaikan kasus Dewi Nartika ini? Yang mempermudah karena seperti Bapak Ibu dulu kan mempermudah kan itu membantu untuk mempermudah tugas-tugas kepala sekolah itu. Kepala sekolah itu tidak bisa menjalankan tugasnya sendiri kalau memang tidak dibantu. Nah, di sekolah itu kan ada TU, kan ada pesuruh, kan para PKE, ada panggil guru. Mana mungkin sekolah-sekolah ngajar ke kelas, makanya tugas si kepala sekolah di daerah ini mengawasi terhadap aktivitas pendidikan yang notabene gitu kan dijalankan oleh Bapak dan Ibu. Pak Haji, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema? Ya itu mungkin pelajaran ya kita sebagai pimpinan itu sangat pelajaran pada kasus-kasus itu jadi pelajaran yang sangat berarti lah. Sekian dulu untuk kegiatan interview dengan Bapak Kepala Sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.